Wilayah Halmahera itu berada di bawah kekuasaan Loloda. Nah, lalu kemudian dia karena ketidakhadiran dia, karena ada beberapa faktor dari ketidakhadiran itu. Halo Roller, kita ketemu lagi di History Roll Action. Jadi Roller, kita saat ini sudah masuk pada episode kedua dalam seri Bacarita Sejarah. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol soal kerajaan Tidore dalam perdagangan rempah dunia, maka hari ini kita hadir lagi dengan materi yang tidak kalah menarik. Kalau selama ini kita mengenal Maluku Utara yang terdiri dari 4 kerajaan besar yang kemudian dikenal dengan Moluku Kiraha, yaitu kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kita akan ngobrol tentang salah satu kerajaan yang ternyata eksis di Maluku Utara dan lebih tua dari 4 kerajaan itu. Nah, saat ini kita akan mengangkat tema Moluku Loloda Jiko Mabirahi Tomangarama Beno, eksistensi Loloda dalam sejarah Maluku Utara. Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Abdurrahman SSMSI atau biasa kita panggil dengan Pak Eman. Iya. Salah satu staf pengajar di Prodi Sejarah Universitas Hairun. Beliau ini kalau tidak salah dalam disertasinya ya Pak, Iya. mengangkat tentang kerajaan Loloda. Nah, Benar. kita sebelumnya nih kita akan bertanya dulu pada Pak Eman tentang arti tema hari ini, Moluku Loloda Jiko Mabirahi Tomangarama Beno. Terima kasih. Memang kalau kita berbicara mengenai ungkapan Moluku Loloda Jiko Mabirahi Tomangarama Beno jarang diketahui oleh masyarakat Maluku Utara, khususnya generasi muda dan para pemerhati sejarah di daerah ini. Istilah atau ungkapan Jiko Mabirahi Tomangarama Beno atau Moluku Loloda Jiko Mabirahi Tomangarama Beno ini sebenarnya adalah ungkapan yang menegaskan kehadiran Loloda di dalam sejarah lokal Maluku Utara. Dan Moluku Loloda ini adalah sebuah ungkapan yang berarti bahwa Loloda itu adalah bagian dari Maluku, ya, bagian dari Maluku, adalah sebuah kerajaan yang pernah ada dalam periode abad ke-13 sampai pada tahun 1915. Nah, ini di dalam sejarah lokal Maluku Utara tidak pernah dikenal ungkapan ini. Memang ini ungkapan yang tidak ada dalam nomenklatur sejarah lokal di Maluku Utara, tetapi ini adalah ungkapan dari masyarakat Maluku Loloda atau Loloda Maluku di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, bahwa mereka itu adalah bagian dari Maluku, bukan bagian dari luar Maluku. Kemudian Jiko Mabirahi itu menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri teluk yang sangat indah, dilihat, indah dipandang mata, karena memang posisinya berada di teluk Halmahera. Kemudian Tomangarama Beno, istilah Tomangarama Beno ini adalah ungkapan lokal juga, ungkapan lokal yang berarti kerajaan penjaga ujung utara Maluku atau kerajaan pintu gerbang. Ya, ada memang di dalam ungkapan lokal ini diakui oleh masyarakat setempat di Loloda, karena Loloda ini ada 2 bagian di Halmahera. Ada Loloda Utara, 4 bagian bahkan. Ada Loloda Utara daratan, ada Loloda Selatan daratan, ada Kepulauan Loloda bagian selatan, ada Kepulauan Loloda bagian utara. Nah, semuanya ini kalau berbicara mengenai kerajaan Loloda, baik yang ada di
barat laut Halmahera maupun yang ada di barat daya Halmahera itu dianggap sebagai kerajaan yang berpusat di ujung utara Maluku. Nah, Maluku yang dimaksud di sini yang mana? Ketika timbul pertanyaan seperti itu kan biasanya kita bingung ya. Maluku ini pada awalnya sesungguhnya menunjuk pada 4 pulau penghasil rempah, palah, dan cengkih. Ya, yang sesungguhnya pada hakikatnya di kemudian hari adalah sebuah kerajaan, sebuah himpunan kerajaan kecil-kecil penghasil rempah, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, yang dahulunya lagi disebut dengan Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Nah, dalam perkembangannya di abad ke-17 ya, ketika Islamisasi sudah berlangsung lama sekitar dua abad, sejak tahun 1000 akhir abad ke-15, maka Moti dan juga Makian itu menjadi Jailolo dan Bacan. Nah, sementara Loloda tidak disebutkan. Nah, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo sampai sekarang ini dalam nomenklatur sejarah lokal Maluku Utara dikenal sebagai Moloku Keraha. Ya, 4 kerajaan gunung bersaudara atau 4 payung. 4 payung. Tetapi meskipun hegemoni terkuat dimiliki oleh Ternate dan Tidore. Padahal sesungguhnya ada kerajaan lain yang dalam catatan Belanda, sumber-sumber Belanda misalnya Francois Valentijns itu menyebutkan bahwa sebelum keempat kerajaan ini ada di Maluku sudah ada Loloda yang hadir sekitar tahun 1220. Nah, dia menguasai begitu banyak wilayah di Halmahera. Ya, hampir 3/4 wilayah di Halmahera itu dikuasainya. Ya, hampir 3/4 wilayah di Halmahera itu dikuasainya, tetapi karena persaingan yang begitu ketat antara Ternate dan Tidore, dengan begitu saling bersaing mencaplok daerah-daerah di daratan Halmahera termasuk Loloda dan Jailolo, maka kekuasaan Loloda sendiri berangsur-angsur hilang satu persatu. Nah, kemudian apakah ungkapan ini, yaitu Moloko Loloda Jiko Mabirahito Mangara Mabeno itu sudah ada sejak masa periode kolonial? Sebenarnya sumber pastinya tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi ini ungkapan tradisi lisan masyarakat setempat di Loloda itu sendiri, yang dikatakan sebagai pewaris daratan Halmahera dan seluruh kepulauannya. Karena kata Kolano pada prinsipnya itu awalnya sesungguhnya berbasis di Loloda, ya, berbasis di Loloda. Jadi memang Loloda ini kata Kolano atau raja yang setingkat dengan sultan di masa sekarang itu sudah ada di Loloda pada saat Loloda itu mulai berdiri sekitar tahun 1220 atau sebelum atau sekitar abad ke-13. Jadi Moloko Loloda berarti masyarakat Loloda ingin menegaskan bahwa Loloda juga adalah bagian dari Maluku. Ya, Maluku yang terletak di ujung sebagai pintu gerbang ujung utara Maluku. Kemudian Jiko Mabirahi, Loloda ini dianggap sebagai sebuah negeri yang indah, sebuah negeri kerajaan yang indah, yang dilingkupi oleh pemandangan alam, ya, bukit-bukit batu, menara-menara batu yang dilingkupi dengan perairan yang begitu jernih, dengan begitu banyak sumber daya alam di dalamnya, dengan biota laut di dalamnya. Kemudian di udara Loloda itu ada sumber daya alam burung walet, ya, burung walet yang banyak menjadi komoditi perdagangan antara Ternate dan Belanda, bahkan menjadi bahan ekspor pada masa itu. Indah sekali, ya. Kalau kita berkunjung ke Loloda, kita akan bisa melihat bagaimana Pulau Kahatola,
bagaimana Menara Babel, menara karang yang tinggi yang disebut dengan Mariporocho. Nah, ini sekarang ini sedang diupayakan oleh masyarakat Loloda untuk diangkat sebagai salah satu objek pariwisata alam. Nah, sudah ada sejak periode awal terbentuknya Loloda yang sekarang ini sudah mulai sedikit demi sedikit diviralkan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Loloda itu adalah negeri yang indah. Dan di Koma Birahi karena dia berada di Teluk Loloda yang berada di sekitar pantai barat Halmahera, tepatnya di barat daya Halmahera, Pulau Halmahera, gitu. Itu ungkapan itu. Jadi Loloda adalah bagian dari Maluku, kemudian sebuah negeri kerajaan yang sangat indah menarik, lalu kemudian dia adalah kerajaan Teluk yang pernah berdaulat dan pernah jaya di masanya, ya seperti itu. Jadi Loloda ini tidak tercantum di dalam nomenklatur Moluku Keraha. Karena apa? Disebabkan karena dalam periode abad ke-14, yaitu tahun 1322 sampai tahun 1343, pernah ada suatu perjanjian yang isinya tentang persatuan raja-raja di seluruh Maluku. Jadi persekutuan raja-raja pertama di Maluku Utara yang terdiri dari Ternate, Tidore, Bacang, dan Jailolo, sementara Loloda sendiri tidak hadir. Ya, ini sebenarnya menurut pembuktian saya, menurut analisis saya, munculnya Motirstatenverbond atau munculnya persekutuan Moti dengan perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah awal dari retaknya dunia Maluku. Karena Moluku Loloda tidak diakui oleh Ternate, Tidore, Bacang, dan Jailolo sebagai bagian dari kerajaan Maluku dan sebagai bagian dari kumpulan raja-raja Maluku. Ya, sehingga seandainya Loloda hadir pada perjanjian Moti atau persekutuan Moti yang dalam tradisi lokal dikatakan pernah ada di periode itu, periode abad ke-14 itu 1322 sampai 1343, maka nomenklatur sejarah lokal Maluku Utara yang dikenal oleh masyarakat luas Maluku Utara sampai saat ini adalah Moluku Kierontoa. 5 kerajaan Gunung Maluku termasuk Loloda. Nah, kenapa Loloda menegaskan dirinya bahwa Loloda itu adalah bagian dari dunia Maluku yang tidak terpisah dari Ternate, Tidore, Bacang, Jailolo? Karena secara geografis, ya, secara teritori, Loloda memang ini adalah sebuah kerajaan yang ada di Maluku, bahkan ada di daratan Halmahera. Bisa dikatakan 3/4 wilayah Halmahera itu berada di bawah kekuasaan Loloda. Nah, lalu kemudian dia karena ketidakhadiran dia, karena ada beberapa faktor dari ketidakhadiran itu. Ya, ke ujung-ujungnya adalah pada faktor politik. Karena Loloda ini merasa diri tertua dan merasa diri sesungguhnya lebih luas wilayahnya di kawasan laut dan Kepulauan Maluku, khususnya di Kepulauan Halmahera dan daratannya, maka dia merasa punya kehormatan yang seharusnya dalam setiap rapat raja-raja Maluku itu harus diundang dan harus diakui, harus diundang dan ditunggu. Jangan mengadakan rapat dulu sebelum kehadirannya, dan sebelum kehadiran Loloda rapat jangan dihentikan. Tetapi menurut tradisi lisan setempat, khususnya di Ternate, Tidore, mengatakan bahwa Loloda ini tidak jadi masuk ke Moluku Keraha, bukan menjadi bagian dari raja-raja Maluku dan kerajaan-kerajaan Maluku, karena paling tidak ada 4 faktor. Faktor pertama, 1, faktor geografis. Yang lazim adalah faktor geografis.
Nah, pada saat Loloda mau siap untuk datang menghadiri rapat di Ternate, di Moti, terjadi badai. Terjadi badai, terjadi angin ribut, ya, gelombang laut pasang yang sangat hebat, sehingga perahunya berjalan tapi tidak sampai ke tempat pertemuan. Tapi apa yang terjadi? Perahu utusan Raja-Raja Loloda ini, delegasi Loloda ini terdampar di pantai Dupa-Dupa Ternate. Akhirnya tidak sampai ke tempat pertemuan. Itu artinya satu, alasan geografis. Yang kedua, faktor genealogis. Nah, ini menarik, faktor genealogis dan faktor genealogis, ya, faktor keturunan, ya. Di sini ada faktor gender. Apa maksudnya? Loloda ini menurut tradisi lisan Biku Sigara, ya, tradisi lisan Biku Sagara yang menemukan 4 telur naga, ya. Telur naga ini menetaskan 4 telur, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Telur ini menetaskan bakal raja yang nantinya yang di kemudian hari akan berkuasa di Maluku Utara sebagai kerajaan-kerajaan, sebagai kesultanan-kesultanan. Nah, 4 raja ini, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, ini semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Kemudian di mana posisi Loloda pada saat itu? Raja Jailolo, ya, Raja Jailolo yang perempuan ini itu menikah. Raja Jailolo ini adalah laki-laki yang menikah dengan Ratu Loloda. Pada versi lain terbalik, ya, justru Raja Jailolo itu perempuan, seorang ratu, ya, yang katanya bertangan besi, berdarah dingin, kejam, ya, menikah dengan Raja Loloda yang laki-laki. Namanya raja pasti laki-laki. Nah, tetapi secara umum di 4 telur naga ini, menurut versi kayak Ternate, 4 raja ini Loloda tidak termasuk. Ya, karena Loloda ini tidak disebut karena dia dari garis keturunan perempuan. Nah, dunia kerajaan di Maluku itu mengenal patron klien laki-laki. Kalau raja-raja dari garis keturunan perempuan, maka tidak bisa dikatakan dia sebagai kelompok dari kerajaan-kerajaan Maluku, karena sistemnya patrilineal. Ya, sistemnya patrilineal. Nah, itu jadi segi gender. Jadi pada intinya Raja Loloda itu tidak diakui sebagai bagian dari Moluku Keraha karena raja-rajanya itu berasal dari keturunan perempuan. Iya. Sementara Maluku hanya mengenal kelompok raja-raja itu harus dari keturunan laki-laki. Jadi berkaitan dengan ajaran Islam bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Nah, jadi setelah itu versi ini kemudian lain lagi dengan versi lain. Jadi ada Hikayat Bacan. Hikayat Bacan justru memperkuat posisi Loloda sebenarnya. Jadi posisi Loloda itu adalah laki-laki. Justru Ternate dan Jailolo tidak disebutkan di dalam Hikayat Bacan. Loloda ini punya hubungan kekerabatan dengan Bacan, dengan Buton, dengan Banggai, dengan Tombuku. Nah, mereka semua laki-laki. Raja Loloda ini menguasai ujung utara Maluku. Nah, dengan wilayah-wilayahnya, ujung utara di sini adalah semua yang termasuk Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Nah, kalau ditanyakan kenapa dikatakan bahwa Loloda itu memang kerajaan terbesar, ya, dan kerajaan tertua, karena menurut catatan sejarah, khususnya dari Faraon Kois Valentine dengan buku klasiknya yang 8 jilid tebal-tebal itu mengatakan bahwa memang Loloda adalah kerajaan tertua.
lahir sejak abad ke-13. Dan kemudian sumber Prancis, geografi Prancis di abad ke-18 juga mengatakan bahwa Loloda itu memang kerajaan awal yang didirikan oleh orang-orang pedalaman, suku-suku bangsa Alifuru. Bahkan Jailolo sendiri adalah bagian dari Loloda. Nah, bisa disebutkan di sini misalnya daerah-daerah yang ada di daratan Halmahera yang masuk wilayah kerajaan Loloda ini masih terkait dengan sebenarnya dengan tradisi lisan baik di Ternate maupun di Loloda sendiri. Tradisi lisan ini ada yang disebut dengan Kabata, ada yang disebut dengan Rorasa. Nah, menurut Rorasa atau ungkapan-ungkapan sastrawi dari masyarakat Loloda sendiri itu bahwa daerah-daerah yang menjadi wilayah kerajaan Loloda ini antara lain Moro. Moro ini ada dua, Moro Tai dan Moro Tia. Moro daratan dan Moro lautan. Kemudian Doi, Pulau Doi. Pulau Doi ini sendiri ada di wilayah Loloda bagian utara, di Halmahera utara. Kemudian Tobelo, Galela, Kau, Buli, Lolobata, kemudian Tapeleo, Maba, Patani, Woso, Gane. Gane dia ada di Halmahera Selatan. Berarti wilayah kekuasaan Loloda yang ada di Halmahera Utara dan Barat itu dulu wilayahnya juga termasuk ada di wilayah Halmahera Selatan. Kemudian karena pertikaian, persaingan, perebutan hegemoni antara Ternate dan Tidore, lambat laun wilayah-wilayah yang dahulunya dikuasai oleh kerajaan Loloda di Halmahera itu kemudian satu persatu kemudian hilang, diambil antara dua, diperebutkan oleh dua kerajaan ini, yaitu Ternate dan Tidore. Ya, kemudian pada dalam tradisi Rorasa itu, tradisi lisan Rorasa itu hanya tinggal dua yang menjadi wilayah utama dari Loloda, yaitu Tobo-Tobo dan Bakun. Nah, Tobo-Tobo di utara dan Bakun di selatan. Tetapi ada tradisi lisan Ternate sendiri, ya, yang mengatakan yang disebut dengan Kabata. Kalau Kabata di Loloda, kalau Rorasa ini banyak di Ternate. Nah, di mana saja wilayah kerajaan Loloda itu, daerah-daerah mana saja, apa saja namanya, yaitu Susupu. Susupu memang di Halmahera Barat. Sekarang ini berada di wilayah Jailolo. Ya, Jailolo. Yang kedua Gamkonora. Juga di Halmahera bagian barat di wilayah Jailolo. Tobaru, nah kemudian Tolofuo juga memang masuk di wilayah Loloda. Kemudian Bantoli, kemudian Mandioli ada di Halmahera Selatan di dekat Bacan. Lalu Pulau Doi dan Moro. Nah, daerah-daerah ini sangat strategis pada masa itu, menjadi daerah-daerah penting yang disebutkan dalam tradisi Kabata dan Rorasa. Nah, lalu di semua daerah ini Loloda yang berkuasa. Tetapi karena kalah persaingan besar dan tua, belum tentu memiliki hegemoni, ya, atau memiliki monopoli kekuasaan di kawasan laut dan Kepulauan Maluku, khususnya di Halmahera. Jadi seperti itu. Nah, lalu itulah yang menjadi sebab bagaimana ungkapan itu muncul. Ya, seperti itulah menjadi sebab bahwa ungkapan itu sekali lagi ingin dikatakan bahwa itu adalah satu bentuk ungkapan penegasan diri dari masyarakat lokal bekas kerajaan Loloda, baik di Halmahera Utara maupun di Halmahera Barat, bahwa mereka dulu itu adalah kerajaan tertua, kerajaan yang terbesar wilayahnya. Kemudian memang secara faktual memang wilayahnya itu berada di Teluk Loloda, ya, di sekitar pantai barat daya Halmahera. Itu memang kondisi alamnya penuh dengan indah sekali, sumber daya alam di lautan, sumber daya alam di daratan, bahkan sumber daya alam di udara. Ya, kalau dari sisi keindahan karena di teluk. Kemudian
keindahan alam berupa bukit-bukit karang, menara-menara karang yang tinggi. Kalau kita bandingkan di Amerika, mungkin kita pernah lihat itu Yellowstone, ya, batu kuning itu, ya. Yellowstone kalau di Loloda, saya ingin mengatakan khususnya di kawasan Kahatola, ya, di sekitar pantai barat itu, Mariporocho, ya, dekat Kedi, itu saya ingin mengatakan, saya bisa mengatakan bahwa the brownstone, ya, kawasan wisata batu coklat, gitu. Jadi bisa kita kunjungi kapan dan di mana saja kalau kita punya waktu dan kesempatan. Memang realitas, memang kenyataan. Iya. Kalau Jiko Mabirahi, negeri indah di Teluk Loloda atau di pantai barat Halmahera. Nah, seperti itu. Jiko Mabirahi, ya, itu negeri Teluk yang indah. Ngaramabeno bahwa memang kerajaan Loloda penjaga pintu gerbang di ujung utara Maluku. Jadi dari penjelasan Pak Eman tadi, kita sudah bisa menangkap bahwa ada alasan genealogis, mitologis, dan geografis kenapa kemudian kerajaan Loloda tidak masuk dalam Moloku Kiraha. Apakah ada alasan lain, Pak, terkait dengan hal itu? Baik, dua alasan yang lain, yaitu alasan yang ketiga menyangkut persoalan kepercayaan dan yang keyakinan. Loloda dalam pandangan kelompok raja dan kerajaan Moluku Kiraha itu adalah sebuah kerajaan yang tidak mampu menjadikan Islam itu sebagai agama yang top down secara menyeluruh kepada seluruh rakyatnya, baik yang tinggal di sekitar wilayah pusat pemerintahan kerajaan maupun yang ada di daerah-daerah pedalaman, khususnya untuk suku-suku Alifuru dan Tukutil. Nah, mereka di pedalaman ini banyak yang masih berkepercayaan animisme dan dinamisme yang mengikuti adat dan tradisi nenek moyang mereka. Jadi ajaran Islam ini kebanyakan hanya diikuti atau tersebar di kalangan para raja dan bangsawan di dalam lingkungan istana di kerajaan Loloda, sehingga Islam ini belum memasyarakat secara luas, Yang oleh karena itu empat kerajaan Maluku yang lain itu tidak menganggap dia sebagai sebuah kerajaan yang layak dianggap sebagai sebuah kesultanan. Kalaupun layak dianggap sebagai kerajaan, dia hanya kerajaan biasa, yang dipimpin oleh seorang kolano. Tetapi Ternate terutama menganggap bahwa Loloda itu hanya bagian dari wilayah kerajaan Ternate. Kalaupun dia sebagai kerajaan itu sangat kecil sekali dan bawahan sebagai vasal. Oleh karena itu, karena posisi itu, maka ketidakmampuan Loloda untuk memasyarakatkan Islam yang menurut Van der Graaf, kemudian de Klerk, kemudian juga Van Frasen, penulis-penulis Belanda mengatakan bahwa kalaupun Islam itu tersebar di kerajaan Loloda itu nanti pada abad ke-19, ya. Abad ke-19 sangat terlambat, ya. Sementara kalau Ternate Tidore Bacaan dan Jailolo itu sudah dari tahun 1486 akhir abad ke-15, ya, itu semua sudah menjadi kesultanan. Sementara Loloda memang Islam itu tidak top down gitu si agama. Kebuktinya di daerah-daerah pedalaman kebanyakan masyarakat lokal tradisional di sana, masyarakat terutama yang masih tergolong primitif, yaitu Alifuru dan Tukutil, masih banyak yang menganut agama tradisional mereka, yang mengikuti kepercayaan mereka. Nah, ini kemudian pada satu sisi ketika misi Sending masuk, kemudian ditambah misi Sending dari Uicid V, Utrese Sendingen Vernichting, yang membawa agama Protestan,
masuk ke kawasan laut dan Kepulauan Maluku, khususnya di daratan Halmahera, merambah masuk ke Loloda, itu lebih cepat berkembangnya. Iya, sehingga raja-raja dan bangsawan Loloda yang Islam ini itu menghadapi masalah baru, ya. Sebenarnya Loloda ini, raja-raja dan bangsawan Loloda ini, Kolano Loloda tidak ada masalah dengan agama Protestan dari yang dibawa oleh USV. Hanya saja Belanda ini kemudian menjadikan agama ini sebagai alat untuk memecah belah masyarakat Loloda, baik yang ada di pesisir maupun yang ada di pedalaman. Nah, tentu saja orang-orang Belanda yang didukung oleh Residen Ternate dengan fasilitas ekonomi, politik, dan militernya yang lebih lengkap, tentu saja mampu mengalahkan kerajaan Loloda, raja-raja dan bangsawan Loloda atau penguasa-penguasa Loloda, kolano-kolano Loloda. Misalnya pada masa Raja Sonia, kemudian Raja Alvarus Banggai, sampai pada masuk Kolano Samsudin Shah, kolano terakhir sebelum Loloda itu ditutup sama sekali oleh Belanda. Nah, pada saat itulah dari sisi agama ini dianggap oleh Ternate Tirobatan dan Jololo, Anda hanya kerajaan biasa, belum layak disebut sebagai kesultanan, karena yang layak disebut kesultanan ketika sudah seperti mereka. Meskipun sebenarnya mereka itu, meskipun mereka sudah berislam, sudah menjadi kesultanan, tapi tentu saja masih menerima unsur-unsur animisme, dinamisme, dan juga masih menerima Katolik, Muslim, dan Protestan. Tapi karena Ternate Tirobatan dan Jolo sudah melembagakan Islam, itu yang menjadi patokan mereka sebagai kesultanan. Nah, pada satu sisi, ya, yang masuk menjadi anggota Maluku Kera ini adalah kerajaan-kerajaan yang sudah berbasis kesultanan. Sementara Loloda tidak. Nah, yang paling parah lagi, yang paling masalah lagi ketika Ternate mengatakan, mengklaim Loloda itu adalah bawahannya, ya, adalah vasalnya, ya, adalah daerah yang sudah dianeksasi oleh Ternate, terutama sejak Sultan Ternate ke-28, yaitu Sultan Amir Hamzah. Jadi Ternate pada saat itu tahun 1628 tahun 1648 itu sudah dianeksasi, diakui oleh Ternate. Loloda hanyalah bawahan, hanyalah pasal. Maka raja atau penguasa tertinggi di Loloda itu hanyalah seorang Jogugu. Ya, apalagi itu tadi kembali ke masalah agama tadi, ya. Jadi jadi bahwa Loloda kalah dengan misi, ya. Loloda kalah dengan UZV, ya. Kemudian Loloda kalah dengan animisme dan dinamisme dari masyarakat pedalaman, gitu ya. Itu. Yang terakhir, yang keempat ini adalah memang persoalan politik. Ya, persoalan politik ini juga di dalamnya tergabung soal-soal konflik internal antar keluarga kerajaan di tingkat Maluku, kawasan laut Maluku. Jadi Ternate dan Tidore sudah lama bersaing, ya, memperebutkan kekuatan, memperebutkan hegemoni di Maluku Utara, ya. Kemudian melibatkan kerajaan-kerajaan yang dianggapnya sebagai vasal atau bawahan atau wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya, termasuk Loloda. Nah, tetapi menurut tradisi setempat, ya, kembali ke menurut tradisi setempat, selain dari sejarahnya itu sendiri, Loloda ini mengatakan dirinya adalah sesungguhnya adalah saudara tertua dari keempatnya ini. Jadi yang tertua itu bukan Jailolo, karena penulis-penulis lokal yang ada yang menulis tentang Maluku Utara itu mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan tertua di Maluku Utara itu adalah Jailolo, bukan Loloda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Loloda ini sebenarnya ketika datang ke Moti untuk mengikuti konferensi Moti, Ternate dan Tidore
sementara dalam perjalanan menuju pertemuan, rapat sudah dihentikan. Nah, sehingga Loloda ini ketika dia menambatkan perahunya di pantai dan turun naik untuk mengikuti pertemuan itu, pertemuan dianggap sudah selesai. Kenapa seperti itu? Ya menurut tradisi lokal bahwa Loloda menganggap dirinya ini dipermainkan gitu ya. Politik ya, karena Loloda ini dianggap sebagai sebuah penghalang bagi perebutan hegemoni, terutama antara Ternate dan Tidore. Karena kemudian Loloda ini menganggap dirinya adalah paman. Ini yang tidak pernah terungkap. Ini tradisi lokal sih, perlu dibuktikan juga secara lebih jauh lagi. Raja Loloda atau Kolano Loloda ini menganggap dirinya bahwa dia tidak bersaudara dengan Ternate Tidore Bacan dan Jailolo, tapi dia satu keluarga, tapi posisinya sebagai paman. Karena menurut tradisi lokal bahwa istrinya Japar Sadek bin Noh, bapaknya seluruh raja di Maluku Utara ini, yaitu Siti Nur Safa, ya, istrinya Japar Sadek bin Noh itu bersaudara dengan Raja Loloda. Berarti dia sementara Ternate Tidore Bacan dan Jailolo itu adalah anak-anak dari Japar Sadek bin Noh dan istrinya Siti Nur Safa. Nah, Siti Nur Safa bersaudara dengan Raja Loloda, berarti paman. Nah, paman ini bagi Ternate dan Tidore ditambah Bacan dan Jailolo, nggak usah ditunggu, katanya, ditunggu kehadiran dia, karena dia akan mengintervensi, dia akan mengatur semua kita di sini, dan kita tidak bebas untuk mengungkapkan diri sebagai dua kekuatan besar, karena segala sumber daya Maluku ini, Rempah Pala dan Cengki, ya, Rempah Pala dan Cengki terutama, itu Loloda akan selalu ikut campur, jadi menjadi momok lah, menghalang. Nah, padahal dia adalah paman. Nah, itu menurut tradisi lokal seperti itu. Nah, akhirnya tidak pernah, sebenarnya perjanjian Moti ini ada dua, di masa Portugis, di masa pra-Portugis dan masa Portugis, 1511 sampai 1552 gitu ya. Jadi nggak hadir lagi Loloda itu. Nah, itu menurut tradisi di sana, ya, presiden setempat. Oh, ditolak. Oh, tidak jadi masuk Maluku Utara Loloda karena terlambat. Meskipun kemudian 4 raja ini, terutama Raja Ternate yang waktu itu disponsori oleh persekutuan itu diprakarsai oleh Raja Ternate ke-7, Sida Arif Malamo, ya, Sida Arif Malamo yang mensponsori atau mensponsori pertemuan Moti ini, istilahnya mengajak kembali Loloda untuk kembali bergabung. Meskipun tidak ikut rapat, tapi kita tetap satu saudara, Raja Maluku. Tapi Raja Loloda sudah merasa tersinggung dengan kenyataan itu, merasa dipermainkan, merasa diabaikan. Padahal ini sudah diatur di dalam sidang bahwa jangan sampai utusan delegasi Loloda dan rajanya itu hadir dalam rapat. Sebab kalau tidak, Raja Loloda terlalu berwibawa, terlalu jaga wibawa, terlalu raja kaku. Padahal sudah mendapat amanah bahwa Anda Raja Loloda, ya, Kolano Jotolo Usman Malamo waktu itu harus menjaga Anda punya keponakan. Nah, tetapi secara sumber kolonial mengatakan ini sebenarnya sejak kontrak Ternate Belanda, 3 kontrak pertama yang saya pernah analisis itu 1817, 1822 sampai 1824, kontrak-kontrak dan perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Belanda, pemerintah kolonial Belanda dengan Kesultanan Ternate, Kesultanan Ternate itu sudah menjadi momen-momen di mana Ternate, Tidore dan Bacan, 3 kerajaan yang sudah terikat kontrak
dengan kolonial Belanda itu tidak disetujui oleh Loloda sebetulnya. Iya, meskipun dia hadir, tapi hanya hadir pertama pada kontrak pertama tahun 1817. Itu Raja Kolumbesi, ya. Raja Kolumbesi ini dia hidup antara tahun 1759 hingga tahun 1822. Pada saat kontrak pertama pasca penyerahan kekuasaan Inggris kepada Belanda kembali, yaitu penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Inggris di Maluku diserahkan kembali ke Belanda pada tahun 1817, paling tidak efektifnya pada tahun itu, maka Belanda mulai membentuk atau menyusun naskah-naskah kontrak yang melibatkan Ternate, Tidore, Bacan, dan Loloda. Ya. Nah, Loloda pada kontrak pertama hadir, pada kontrak kedua dan ketiga hanya mengutus kapitan lautnya, ya, kapitan lautnya, panglima perangnya, ya, tepatnya dari terakhir dari Tolofuo, ya, Kapita Tolofuo, itu bagian dari kekuasaan Loloda. Itu hadir dalam kontrak 1824. Jadi Kolumbesi tidak hadir pada perjanjian persahabatan atau kerjasama tahun 1822 dan tahun 1824 tidak hadir. Nah, sejak saat itu bagi Ternate, ya, bagi Belanda, Loloda adalah pembangkang. Ya, Loloda adalah pemberontak dan tidak bisa ditolerir. Ya, semua kerajaan terutama tiga ini Ternate, Tidore, Bacan itu lebih toleran kepada pemerintah kolonial. Buktinya dia masih bisa menerima kontrak-kontrak itu. Tapi Loloda cenderung lebih banyak menentang. Nah, kemudian bahkan Loloda ini dijadikan sarang pembuangan para tahanan politik. Tahanan politik yang melawan Ternate, yang melawan pemerintah kolonial. Misalnya dari Buton, Banggai, Tombuku. Banyak kelompok-kelompok pemberontak yang kontra kepada Kesultanan Ternate dan pemerintah kolonial itu dibuang ke Loloda. Seperti itu. Nah, sampai pada perkembangan berikutnya, Loloda kemudian ini dari semua kerajaan yang ada, semua rakyat yang ada di Maluku Utara ini, yang dikenal sebagai kerajaan rakyat pembangkang itu dari Loloda. Dari Loloda. Nah, makanya itulah sebenarnya ini kalau mau dianalisa lebih jauh, sebenarnya ini kan strategi Belanda. Strategi Belanda. Makanya sejarah itu jarang diungkap di dalam tulisan-tulisan Belanda, tulisan-tulisan kolonial. Karena logikanya kalau siapa saja suku bangsa atau kerajaan, baik itu besar maupun kecil, ketika lebih banyak melawan daripada bersahabat, lebih banyak kontra daripada pro, maka tunggu saja kerajaan ini beserta para kepemimpinannya, rajanya, kolanonya, sangajinya, jogogunya, itu sudah menjadi daftar hitam pemerintah kolonial. Makanya, ya, dalam tulisan Belanda, khususnya pertengahan abad ke-19, Loloda kemudian tidak diakomodir masuk ke dalam Moluku Keraha. Jadi politik kolonial, ya, sebenarnya politik kolonial. Jadi seolah-olah sejarah Loloda itu bukanlah sebuah kerajaan. Dia hanya pasar, dia hanya daerah distrik, setingkat distrik yang dipimpin oleh seorang sangaji. Dan ini akan berlanjut sampai pada tahun 1915 ketika Loloda betul-betul ditutup sebagai sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Jadi seperti itu. Jadi faktor politik dalam konteks tradisional dan faktor politik dalam konteks administrasi pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi siapa yang suka melawan kerajaan-kerajaan atau bawahan atau wilayah-wilayah bawahannya dikuasai oleh Ternate itu lebih banyak menentang kolonialisme Belanda, baik di dalam kontrak maupun di luar kontrak, itu akan menjadi sasaran untuk tidak diakui dalam sejarah. Tapi Belanda tidak bisa menutupi juga bahwa semakin ditutupi
kebesaran Loloda dalam sejarah, semakin muncul informasi-informasi baru bahwa Loloda tetap eksis di Maluku Utara. Ada di dalam sejarah Maluku Utara, sumbernya ada. Dan punya sumber daya alam yang luar biasa, punya sumber daya manusia yang luar biasa. Dan tentu saja yang menarik lagi, Loloda ini sumber daya alam dan sumber daya manusianya selalu menjadi ajang eksploitasi oleh pemerintah kolonial dengan mempergunakan kekuatan tradisional Ternate. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa Loloda meskipun sebuah kerajaan kecil yang nyaris hilang, meskipun dalam sumber-sumber Belanda itu mengatakan bahwa Loloda ada kerajaan yang lebih tua dengan wilayah yang begitu luas, ya, bayangkan secara utama itu meliputi Halmahera Barat dan Halmahera Utara, begitu luas. Tetapi karena lebih banyak menentang, lebih banyak pro, lebih banyak kontra, ya, kepada Belanda, dia akan tetap menjadi bagian yang di luar dari sejarah Maluku Utara. Nah ini kemudian dalam perkembangan terbentuknya Maluku Keraha ini akan berpengaruh bahwa ini akan menjadi inspirasi dalam penulisan sejarah lokal berikutnya bahwa Loloda bukan bagian dari dunia Maluku. Sebenarnya ini merupakan intervensi, bisa dikatakan intervensi adu domba pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengidentifikasi mana kerajaan yang suka melawan, ya suka kontra, mana yang lebih moderat, yang masih bisa bersahabat. Karena pemerintah kolonial selalu mencari keuntungan, selalu mencari sekutu. Yang mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dia adalah sekutu. Yang selalu bertentangan dengan pemerintah kolonial, maka dia masuk daftar seteru. Nah, tetapi yang menarik, Loloda tetap menghormati Ternate, tetap menghargai Ternate. Kalaupun dia hadir dalam kontrak, itu karena demi menghormati, menghargai, istilahnya dalam konteks kekeluargaan saudara. Seperti itu. Jadi, kemudian juga karena itu pemerintah kolonial Belanda ini menjadikan sumber daya manusia Loloda itu sebagai sumber daya untuk memperkuat kekuasaannya di Maluku Utara. Pemuda-pemuda Loloda, generasi muda Loloda, khususnya dari kalangan suku-suku bangsa pedalaman yang disebut dengan Alifuru, ya, itu punya potensi besar untuk memperkuat pasukan Ternate dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dianggap pasukan-pasukan Alifuru dari Loloda ini banyak yang direkrut bukan untuk mempertahankan kedaulatan Loloda, bukan, tapi untuk mempertahankan hegemoni Belanda dan Ternate. Ya. Begitu pula sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam Loloda yang begitu kaya, seperti yang saya katakan tadi, di dalam laut, ya, dalam sumber daya alam dari bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang perikanan dan kelautan, bahkan sumber daya burung walet, ya, kemudian sumber daya perkebunan ini kan ada sagu, ya, ada bambu, bahkan ada kayu cendana. Jadi kayu cendana dalam sejarah kurang-kurang Belanda abad ke-19 itu bukan hanya ada di Flores, di NTT, ya, tapi juga ada di Loloda. Ada kayu cendana, ada bambu, ada sagu, kelapa, ikan, ya. Itu menjadi semacam upeti, ngase secara periodik raja-raja Loloda, kerajaan Loloda kepada Ternate, karena hormat dan tunduk patuh kepada Ternate. Tetapi meskipun demikian, Loloda hormat kepada Ternate, menghargai Ternate sebagai saudara, katakanlah begitu dalam secara genealogis saudara satu keluarga. Tetapi Loloda tetap menjaga eksistensinya sebagai sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang kolano. Dia punya Jonggugu, dia punya Sangaji, dia punya hukum, dia punya alfiris, juru tulis, begitu. Dia punya Sowohi, protokol istana kerajaan. Jadi struktur pemerintahannya itu
mirip dengan Ternate Bacan, Ternate Tidore dan Bacan. Ya seperti itu. Ya itulah faktor politik kolonial. Ya. Dan memang terakhir bahwa dalam periode pertengahan abad ke-19 ada dua orang tokoh pemberontak dari Tombuku, ya, sebuah kerajaan yang menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Ternate, kerajaan bawahan. Tombuku itu semacam wilayah kerajaan yang ada di Sulawesi bagian tengah, ya, melakukan pemberontakan terhadap kebijakan politik pemerintah Belanda melalui Ternate, dibuang ke Loloda. Ya, seperti itu. Jadi sampai sekarang ini ternyata betul terbukti ungkapan-ungkapan bahwa sebenarnya sampai sekarang ini orang yang mau di pegawai-pegawai baru, ya, yang mau ditempatkan di Loloda itu merasa berkeberatan karena tidak bisa, merasa tidak punya prospek ke depan. Untuk apa kita jadi pegawai pemerintah di Loloda ini? Tidak ada yang bisa kita dapatkan. Nah, dianggap sebagai daerah pembuangan. Kenapa begitu? Karena dalam sejarah banyak kaum ekstremis, bahkan sejak dari periode VOC, yang dibuang ke Loloda. Jadi Loloda itu termasuk daerah-daerah lain, Tobelo, Galela, Kau, itu juga berdekatan tidak jauh dari Loloda, itu juga menjadi sasaran pembuangan tahanan-tahanan politik Belanda di masa-masa periode VOC sampai abad pertengahan abad ke-19. Iya, jadi seperti itu. Jadi memang Loloda tidak diakui sebagai bagian dari kelompok kerajaan-kerajaan Moluku-Keraha karena 4 faktor tadi. Faktor genealogis, ya, mitologis. Kemudian kedua faktor faktor geografis karena persoalan jarak antara Loloda dengan Moti itu berbeda jarak. Kemudian faktor geografis kan termasuk faktor cuaca, ya, kondisi alam. Yang ketiga adalah faktor tadi persoalan agama yang kemudian menjadi alat pemerintah kolonial untuk memecah belah masyarakat Loloda sehingga tidak lagi bersatu, ya, karena yang namanya Belanda kolonialisme itu lebih memihak kepada orang yang memihak kepada misalnya Nasrani, karena agama Nasrani itu kan seagama dengan pemerintah kolonial. Padahal antara orang-orang Livuru dengan raja-raja dan bangsa itu tidak pernah ada masalah. Mereka bersaudara, bahkan satu keturunan. Cuma agama kemudian menjadi ajang politik Belanda untuk mencari kekuatan agar memperlemah posisi politik raja-raja dan bangsawan Loloda, sehingga tidak taat lagi membayar pajak, ya, seperti itu. Tidak taat lagi untuk menjadi pekerja-pekerja kerajaan, seperti itu, ya. Dan tidak taat lagi kepada agama yang seharusnya sudah memasyarakat sampai ke pedalaman, itu tidak terjadi. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial. Jadi, sesungguhnya konsep Moluku-Keraha ini sebetulnya formalnya itu muncul sesungguhnya pada periode pertengahan abad ke-19, di mana penulis-penulis Belanda banyak mengungkapkan bagaimana Moluku-Keraha dan kerajaan-kerajaan lokal Maluku Utara saling berpecah. Nah, terutama yang nampak pada kerajaan Loloda, seperti itu. Ya, itu terakhir faktor politik, ya. Kemudian sebenarnya faktor Loloda memang masih kurang ditulis. Kita sekarang ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Oh, baik, ya. Silakan, Pak. Kalau menurut hasil riset dan pandangan Bapak, bagaimana perkembangan Loloda sekarang sebagai bekas kerajaan tertua di masanya? Apakah ada kemungkinan kerajaan Loloda muncul kembali di antara kerajaan atau kesultanan Moluku-Keraha yang ada sekarang? Baik. Kalau dibilang muncul, maka yang muncul itu hanyalah berupa pelestarian nilai kebesaran sejarah Loloda dari masa lalu. Sebab
sejak tahun 1960 semua daerah di Indonesia yang berbasis kesultanan ataupun kerajaan semuanya berubah nomenklatur menjadi kabupaten, menjadi provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kepada tingkat desa. Oleh karena itu Loloda pun sekarang ini kalau kita melihat kebijakan pemerintah sekarang secara struktural, Loloda tidak lagi disebut sebagai sebuah kerajaan, tapi dia masuk ke dalam posisi sebagai kecamatan. Nah, kecamatan dalam 2 kabupaten. Ya. Ada Loloda di Kabupaten Halmahera Utara yang beribu kota di Tobelo. Ada Loloda yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat yang beribu kota di Jaulolo dengan daratan dan kepulauannya masing-masing. Nah, kalau dibilang kebangkitan kembali, yang tepat adalah kebangkitan kembali penulisan sejarah Loloda sesuai dengan sumber-sumber terbaru. Ya. Kemudian munculnya kembali upaya melestarikan sejarah atau nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Loloda. Ya. Kalaupun ada yang dikatakan bahwa kerajaan bangkit, ya, yang dimaksud bangkit di sini adalah pelestarian, ya, pelestarian keratonnya, pelestarian jejak-jejak sejarahnya, situs-situs sejarahnya, dan itu memang diatur oleh undang-undang negara kita, diatur oleh presiden dengan undang-undang CB, undang-undang cagar budaya, baik yang tangible maupun yang intangible, baik yang material yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat non benda. Misalnya dari aspek-aspek tata cara adat, upacara pengangkatan raja, upacara pengangkatan sultan, dan para petinggi adat kerajaan di masa lalu itu tetap dilanjutkan, dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar, dan itu karena itu memang dalam rangka untuk melestarikan dan mengembangkan kesadaran sejarah bangsa, khususnya untuk generasi muda Loloda. Jadi bahwa kata membangkitkan kembali, kata memunculkan kembali itu ialah kembali, maksudnya adalah kembali memunculkan Loloda dalam sejarah Maluku Utara, bahwa Loloda punya sejarah. Loloda adalah kerajaan yang eksis dalam sejarah di Maluku Utara. Nah, kondisi sekarang ialah bahwa sejak riset disertasi saya, masyarakat Loloda termotivasi oleh riset kami, riset saya, khususnya di disertasi saya, karena mereka merasa menjadikan riset itu sebagai hasil penelitian itu sebagai motivasi mereka untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Yang tadinya sejak dari periode kemerdekaan sampai meninggalnya Sultan Ternate, Sultan Beda Parsa, ya Sultan yang ke-78 salah, itu Loloda seolah-olah masih tetap berada di bawah bayang-bayang hegemoni Kesultanan sekarang, Kesultanan Ternate. Ya, raja-raja dan bangsawannya, misalnya Jogugunya, itu Sangajinya dilantik oleh Ternate, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Artinya intensitasnya itu sudah mulai berkurang. Kemudian pembangunan, ya. Memang secara real Loloda pernah mengungkapkan secara lebih meluas bahwa Loloda adalah sebuah kecamatan yang dianaktirikan di Maluku Utara. Ya, sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara itu tidak mendapatkan perhatian. Sarana komunikasi, sarana transportasi, sarana irigasi, sarana elektrikasi atau listrik tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Diduga kuat ini juga terpengaruh dari sejarahnya di masa lalu yang tidak terungkap.
tidak terungkap, sehingga roda ekonomi di wilayah Loloda yang adalah kerajaan besar di masanya, kerajaan tertua di masanya, justru bertentangan dengan kenyataan real pembangunan sekarang. Tapi dengan adanya riset, dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa para periset ini, khususnya saya itu dianggap sebagai sangat menolong mereka. Apalagi sejarah Loloda ini kan sudah saya tulis di jurnal, saya tulis di book chapter internasional, dan mereka baca, dan mereka generasi mudanya mulai membangkitkan kembali Dewan Adat, mulai lagi membangkitkan perhimpunan pemuda, mahasiswa dan pelajar. Kemudian sekarang ini transportasi darat dan laut mulai semakin ditumbuh kembangkan, transportasi laut semakin lancar, listrik juga sekarang ini informasi berkembang di Loloda semakin semakin baik, ya, artinya lebih baik, karena ternyata kesimpulan terakhir adalah kesimpulan saya adalah bahwa sejarah adalah modal. History is capital for for development their countries. Jadi sejarah itu adalah modal. Kalau Bourdieu, antropolog ahli antropologi Prancis mengatakan bahwa kebangkitan sebuah masyarakat itu karena ada modal politik, ada modal budaya. Tapi saya tambahkan bahwa sejarah adalah modal, capital history, to make it change, for their country. Jadi sejarah menjadi inspirasi untuk memajukan Loloda sejak dari adanya riset-riset kami itu sampai sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Demikian. Oke, Mbak, mungkin sebagai closing ada kesimpulan atau ada pesan-pesan yang ingin Pak sampaikan? Ya, terima kasih. Jadi kebangkitan kerajaan Loloda sebagai sebuah kerajaan menunjukkan semangat pelestarian. Loloda sebagai sebuah kerajaan dengan segala bentuk perangkat kerajaannya, termasuk pengangkatan raja, pengangkatan Kolano, Jogugu, Sangaji, dan aparat-aparat kerajaan yang lain. Ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan kesadaran sejarah generasi muda bangsa Indonesia, khususnya di Maluku Utara, teristimewa lagi di Loloda. Nah, bahwa kerajaan Loloda bangkit dalam arti pelestarian nilai-nilai luhur kepribadian budaya bangsa dalam konteks sejarah yang connect dengan pelestarian budaya dan peradaban di Provinsi Maluku Utara, dan mengingat bahwa pelestarian itu diatur oleh pemerintah, diatur oleh negara dalam bentuk pelestarian cagar budaya, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang pelestarian benda cagar budaya, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian didukung dengan sejumlah perda, baik itu perda provinsi maupun perda kota. Jadi kajian mengenai sejarah lokal Maluku Utara, khususnya Loloda, belum berakhir dan akan terus kita kaji, akan terus kita teliti, dan akan terus kita tulis demi untuk demi untuk kebesaran bangsa dan negara ke depan, demi untuk pelestarian nilai-nilai sejarah lokal di Maluku Utara, teristimewa untuk generasi muda Loloda. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eman. Demikian tadi penjelasan yang sangat menarik. Baik, sama-sama Mbak. Tentang kerajaan Loloda. Dan kita masih akan punya banyak lagi topik-topik menarik tentang sejarah, terutama sejarah Maluku Utara, di episode Bacarita Sejarah di History Roll Action. Ikuti terus ya.